A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita ingin kaji dengan singkat dan ringkas. Insya Allah kita bahas dengan singkat saja kaitan dengan asbabus sabat ala din, sebab-sebab kokohnya seseorang di atas agama. Yang pertama, muallif di sini mengatakan di antara upaya dan cara untuk mengokohkan hati kita di atas Islam, tentunya dengan mengembalikan seluruh ajaran itu kepada Al-Quran. Karena sesungguhnya Islam ini bersumber dari mana, ikhwah? Dari Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari Al-Quran ini dijabarkan seluruh aspek-aspek agama dan dunia. Di dalam Al-Quran tersebut disebutkan, dijabarkan, dirinci hukum-hukum. Di dalam Al-Quran itu ada perintah dan ada larangan-larangan. Di dalam Al-Quran itu ada batasan-batasan yang harus dilalui. Ada batasan-batasan di situ seseorang tidak boleh melampauinya. Ada perintah di situ yang harus dijalankan. Ada di sana perintah, di sana larangan yang harus ditinggalkan. Yaitu al-iqbal, yaitu menghadapkan dirinya kepada Al-Quran. Ini maksudnya adalah senantiasa dia luzum dengan Al-Quran. Coba kita bertanya kepada masing-masing diri kita, sejak hari Sabtu atau Ahad sampai hari ini hari Kamis, berapa kali kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran? Apakah setiap hari kita membaca Al-Quran? Berapa juz yang kita baca dari Al-Quran? Kita tidak berbicara tentang menghafal Al-Quran, tapi yang kita bicarakan adalah qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Lihatlah doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Al-Furqan. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluh, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, atau kama qala Allah azza wa jalla. Ya Allah, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu atau perkara yang ditinggalkan. Apa yang dimaksudkan dengan meninggalkan Al-Quran? Satu, meninggalkan membaca Al-Quran. Yang kedua, meninggalkan daripada menghafal Al-Quran. Karena sesungguhnya membaca dan menghafal ini adalah amalan yang begitu mulia, yang telah disebutkan oleh Allah keutamaannya di dalam Al-Quran. Demikian pula keutamaannya disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya kaitan dengan membaca dan menghafalkan Al-Quran. Sehingga dalam hadis itu Nabi mengatakan bahwasanya ahlul Quran ay ahlullahi wa khassatuhu. Orang yang ahli dalam Al-Quran adalah keluarganya Allah. Bayangkan, sampai-sampai seperti itu Nabi SAW menyandarkan, ya. Wa khassatuhu, orang-orang khusus dari manusia yang ada ini. Ini luar biasa, ya. Yang membaca Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, innal ladhina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahumullahu ujurahum, atau kama qala Allah azza wa jalla. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, mendirikan salat, berinfak dalam keadaan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, mereka adalah orang-orang yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka adalah orang-orang yang berniaga dengan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Kemudian orang yang menghafalkan Al-Quran,
Allah Ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran ini dan kami yang akan jaga Al-Quran ini. Maka di antara bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quran, Allah kasih hidayah dan kekuatan kepada hamba-hamba pilihan yang Dia kehendaki, yaitu para hufaz, para penghafal Al-Quran. Melalui dada-dada mereka Allah menjaga kemurnian Al-Quran. Kalau kita berbicara tentang Taurat dan Injil, Allah Ta'ala mengambil janji kepada orang-orang Yahudi dan Nasara untuk menjaga kitab mereka, tapi mereka tidak menjaga kitab mereka, dan mereka ingkari, mereka khianati perjanjian itu dengan Allah. Tapi Al-Quran Allah turunkan, dan Allah sendiri yang telah berjanji bahwasanya Dia yang menjaga kemurnian Al-Quran. Oleh karena itu ikhwan, kalau kita menemukan misalnya di setiap percetakan Al-Quran ada saja satu baris atau harokat yang salah penempatan, atau satu saja huruf yang salah, kaum muslimin paham. Kenapa demikian? Karena ini cara Allah untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Maka penghafal Al-Quran adalah ahlullah, keluarganya Allah subhanallah. Kemudian yang ketiga, yaitu mengamalkan Al-Quran. Ini inti daripada Al-Quran itu diturunkan, yaitu diamalkan daripada isi Al-Quran itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa. Puasa yang dimaksud saum Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Wa kaum muslimin berlomba-lomba, termotivasi dengan pahala yang besar di bulan Ramadan. Mereka pun menahan lapar mereka, menahan hausnya, menahan dahaganya, menahan amarahnya, menjaga akhlaknya, menjaga tutur katanya. Dari sejak terbitnya fajar sidik sampai terbenamnya matahari, di malam harinya mereka isi dengan sholat, di malam harinya mereka isi dengan doa dan zikir, di malam harinya mereka isi dengan tilawatul Quran. Ini perintah. Ketika datang dalam Al-Quran larangan berupa khobar misalnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain dosa syirik. Ketika kita memahami akan besar dan bahayanya dosa syirik ini, kita tahu ini sebuah larangan, ya. Maka hendaknya seluruh kaum muslimin wajib atas mereka meninggalkan daripada perbuatan syirik ini, baik itu syirik kecil maupun syirik yang sifatnya syirik besar. Waliyadzubillah. Kemudian yang keempat, setelah kita amalkan itu Al-Quran, kita apakan Pak? Kita ajarkan kepada kaum muslim. Nah, kalau empat perkara ini ditinggalkan oleh kaum muslimin, maka inilah maksud dan bentuk daripada hajrul Quran, yaitu meninggalkan Al-Quran. Yang pertama apa tadi Pak? Satu, membacanya. Dua, menghafalnya. Tiga, mengamalkannya. Empat, mengajarkannya. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran, kemudian setelah dia belajar Al-Quran, dia bisa Al-Quran itu, dia bisa membacanya, dia menghafalkannya, dia amalkannya. Kewajiban yang terakhir, 'allamahu, dia ajarkan kepada kaum muslimin. Maka kalau ada antum lihat, misalnya ada TPQ, misalnya Taman Pendidikan Quran, ada minta bantuan untuk Al-Quran, Iqra, antum bantu. Satu huruf yang mereka baca, ada berapa pahala yang antum dapatkan, ya, antum bantu. Dengan sebab Al-Quran atau Iqra yang antum kasih mereka itu hadiah, dengannya mereka bisa membaca Al-Fatihah. Lalu setiap solat mereka membaca surat Al-Fatihah, ini berapa pahala yang akan antum dapatkan? Subhanallah. Ini ikhwati fillah. Yang pertama disebutkan di sini,
Fahuwa hablullahil matin. Al-Quran ini tali Allah yang kokoh, tali Allah yang kuat. Oleh karena itu, barang siapa yang hatinya tersambung dengan Al-Quran, maka sungguh Allah sebagai penjamin bagi kehidupan dia di dunia sampai hari kiamat. Kemudian wasiratuhul mustaqim, dan Al-Quran ini jalannya yang lurus. Maka barang siapa yang meninggalkan Al-Quran, berarti dia menghendaki kehidupan yang bengkok dan menyimpang. Barang siapa yang berpegang dengan Al-Quran, maka sesungguhnya dia berada di atas jalan Allah yang lurus. Man tamassaka bihi asamahullah. Barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran, Allah pasti jaga dia. Allah tidak akan jadikan hatinya berpaling. Kapan hal itu terjadi, Pak? Setelah dia baca Al-Quran, dihafalkan Al-Quran, dia pahami makna Al-Quran, dia ajarkan Al-Quran, insya Allah hatinya tidak akan berpaling dari kebenaran. Beda halnya orang kalau sekedar dia baca, dia hafal, tapi dia tidak pahami maksud dan makna daripada isi Al-Quran. Ini beda ceritanya, Pak. Kalau orang dia baca Al-Quran, dia hafalkan Al-Quran, dia pahami maknanya, insya Allah mereka lah orang-orang diharapkan daripada berada di atas petunjuk agama Allah sampai kematiannya. Wa man a'rada anhu dhalla wa ghawa. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka sungguh dia telah tersesat dan menyimpang. Kemudian akhbara ta'ala anna al-ghayata allati min ajliha unzila hadzal Qur'an mufarriqan hiya at-tathbit. Ini di antara hikmah. Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Quran itu sekaligus saja? Ya. Mengapa Al-Quran itu diturunkan bertahap? Ya. Sebelum kita lanjutkan, kira-kira ada nggak di antara jamaah yang bisa menjawabnya? Apa hikmahnya? Kenapa? Mengapa Allah menurunkan Al-Quran itu secara bertahap? Berapa tahun Allah menurunkan Al-Quran, Pak? Hah? Berapa tahun Allah turunkan Al-Quran? Berapa tahun, Pak? Yang pertama ketika Rasulullah berusia berapa tahun? 40 tahun. Ketika beliau berada di Gua Hira, menerima wahyu yang pertama, sebagaimana dalam pelajaran kitab Usul Thalatha, nubbi'a bi iqra'in wa ursila bil apa? Bil muddathir. Ya. Itu diulang-ulang itu pelajaran Usul Thalatha. Nubbi'a bi iqra'in wa ursila bil muddathir. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai nabi dengan surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat yang kelima. Itu beliau diangkat menjadi nabi. Kemudian diutus menjadi rasul dengan surah Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Itu. Berarti Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kurang lebih selama 23 tahun. Berproses. Mengapa berproses? Ketika ada sebuah peristiwa, lihat, ada beberapa peperangan yang mana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan rentetan peristiwanya. Misalnya perang Uhud, misalnya perang Badar, misalnya perang Ahzab. Allah turunkan ayat-ayat yang berkaitan dengan perang-perang itu. Agar apa? Linutsabbita bihi fuadak. Agar kami kokohkan dan kuatkan hatimu dengan Al-Quran. Ini maksudnya, Pak. Jadi ketika kita berpegang dengan Al-Quran, Allah akan kokohkan hati kita. Sebagaimana Allah telah mengokohkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran. Orang yang memahami Al-Quran, maka kehidupannya akan tenang. Itu pasti tenang dia. Misalnya begini, Pak, contoh saja. Allah Ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu hewan melata pun yang berjalan, yang hidup di atas
dunia ini, melainkan atas Allah tanggungan rizkinya. Kalau orang sudah memahami bahwa setiap makhluk itu ditanggung rizkinya oleh Allah, maka dia tidak akan perlu dia risaukan rizkinya, karena Allah yang tanggung rizkinya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seorang memahami tentang usia, misalnya umur, Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang hidup pasti mati. Nah, kalau orang memahami ayat-ayat seperti ini, maka dia akan upayakan bagaimana kehidupan sesudah kematiannya, bukan bagaimana sukses di kehidupan dia di dunia, bukan sebatas itu. Nah, seperti inilah Pak, kalau orang memahami Al-Quran itu akan tenang hidupnya. Seluruh pelajaran-pelajaran, seluruh ilmu itu sumbernya dari Al-Quran, seluruhnya. Tidak ada satupun yang ditinggalkan oleh Allah, melainkan di dalam Al-Quran semuanya sudah disebutkan. Semua ilmu Pak, buktinya misalnya antum tanya tentang ilmu fisika, semuanya sudah dibahas dalam Al-Quran. Ilmu biologi ada, matematika ada, semua ilmu. Makanya orang yang berpaling dari Al-Quran berarti dia berpaling daripada kebenaran. Akan bengkok kehidupan dia, akan tersesat jalannya. Ini yang pertama ikhwati fillah, kaitan dengan asbabus sabat ala din. Apa yang pertama? Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, berpegang teguh dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, di antara cara untuk kokoh di atas agama ini adalah al-iman wal amalus saleh, keimanan dan amal yang saleh. Ini adalah pengkajian yang sering diulang-ulang, kaitan dengan iman dan kaitan dengan amal yang saleh. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan iman dan amal saleh ini dalam banyak ayat dengan digandengkan antara iman dengan amal saleh. Di antara surat yang pendek yang jumlahnya 3 ayat yang menyebutkan di situ iman dan amal saleh, surat apa? Al-'asr wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya semua manusia berada dalam kerugian kecuali 4 macam orang. 1 orang beriman, kemudian yang kedua beramal saleh, yang ketiga tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Berpegang teguh dengan iman dan amal yang saleh itu harus saling menguatkan. Tidak akan mungkin kita itu kokoh di atas iman dan amal saleh lalu kita tinggalkan nasihat saudara kita, enggak bisa Pak. Orang ketika dia berjalan sendiri tanpa ingin berkawan dengan teman-teman yang soleh, enggak bakal selamat hidupnya. Ya. Oleh karena itu, serigala. Biasanya serigala itu yang diburu itu kambing yang menyendiri atau kambing yang berjamaah. Kambing yang menyendiri. Kalau kambing yang rombongan kambing, takut dia. Kalau kambingnya menyendiri, itu adalah sasaran empuk daripada seekor serigala. Demikian pula kondisi kita Pak. Hati kita ini lemah. Antum tinggal di masyarakat atau di lingkungan yang misalnya di situ kemaksiatan merajalela, lama-lama iman kita juga pasti akan drop. Dan boleh jadi kita akan ikut dengan arus keburukan yang dilakukan oleh masyarakat kita. Minimal kalau kita nggak ikut, pedasnya telinga kita luar biasa Pak. Maka iman dan amal soleh ini perlu kita perhatikan. Mengapa demikian? Kalau iman seseorang benar selama hidupnya, kemudian diikuti dengan amal yang soleh, mereka inilah orang-orang diharapkan mendapatkan 2 keutamaan. Keutamaan mati di atas husnul khotimah dan keutamaan selamat daripada azab kubur. Mana dalilnya? Dalam surat Ibrahim, Allah Ta'ala berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Itu keutamaan iman dan amal soleh. Allah akan jaga ketika kematian itu datang merenggut jasadnya. Ketika sakaratul maut itu mencengkeram daripada jiwanya, lisannya akan terjaga.
Ini udah azan. Kemudian di dalam kuburnya juga dijaga. Allah yang telah berjanji, Pak. Yuthabbitullahu alladhina amanu. Allah akan kokohkan orang-orang yang beriman. Hatinya dikokohkan di atas agama dan lisannya dikokohkan untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah. Dan anggota badannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemantapan ketika dia menghadapi sakaratul maut. Dia telah siap jiwa dan raganya dan dia tetap berada di atas ketaatannya. Ini kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Apa artinya? Amal itu tergantung pada akhirnya. Nah, kalau orang selama hidupnya dia berada di atas keimanan, dia berusaha untuk tetap beramal, datang waktunya untuk beramal dia beramal, datang waktunya dia istirahat dia beristirahat, ketika datang lagi perintah untuk beramal dia beramal. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang insya Allah diberikan jaminan oleh Allah kematian di atas husnul khatimah. Dia mati ketika dia membaca Al-Quran, dia mati ketika dia sujud dalam solatnya, dia mati ketika dia berpuasa, dia mati ketika dia melakukan amal yang soleh. Ini subhanallah luar biasa. Apalagi di akhir daripada hayatnya dia mengatakan la ilaha illallah, ada jaminan surga. Siapa yang mengatakan? Rasulullah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, kata Rasulullah. Barang siapa yang di akhir ucapannya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Oleh karena itu, Pak, setiap selesai sholat fardu ada satu ayat yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita baca. Surat ayat apa itu, Pak? Ayatul Kursi. Apa keutamaan baca ayat kursi setiap selesai sholat wajib, Pak? Hah? Tidak ada yang dapat menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Artinya kalau mati masuk surga. Kenapa? Karena isinya tentang tauhid. Karena isinya tentang mengesahkan Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyu al-qayyum. Ya. Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia. Al-hayyu yang maha hidup, al-qayyum tidak membutuhkan pertolongan makhluknya. Subhanallah. Baik, kita adzan dulu karena ini sudah masuk waktu Isya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Nah, kita lanjutkan. Apa yang kedua tadi? Di antara asbabus sabat 'ala din al-imanu wal 'amalus salih. Tadi sudah kita bacakan surat Ibrahim ayat yang ke-27. Berkata Qatadah kaitan dengan al-qaulu tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Beliau mengatakan, ammal hayatud dunya fayuthbituhum bil khairi wal amali salih. Adapun ketetapan dan kekokohan selama dia ada di atas dunia ini, Allah berikan kepada dia kekokohan di atas kebaikan dan amal yang saleh. Wa fil akhirati fil qabr. Adapun di akhirat adalah di dalam kuburnya. Manakala ketika kematiannya dia tutup dengan la ilaha illallah, maka di dalam kuburannya juga dia akan bisa menjawab atas izin Allah dengan 3 pertanyaan. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Ini tergantung iman dan amal yang saleh. Kalau orang dia tidak mempelajari tauhid dengan benar dan baik, dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di atas kehidupan dia di dunia, lalu dia meninggalkan amal yang saleh. Bagaimana dia akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan bagaimana pula dia akan bisa menjawab pertanyaan di dalam kubur nanti? Karena pertanyaan ini husnul khatimah dan jawaban di dalam kubur nanti tergantung bagaimana kehidupan kita di atas dunia ini. Sebagaimana misalnya, Pak, orang nanti di hari kiamat ketika dia melintasi as-sirat, yaitu jembatan yang Allah hamparkan di antara surga, dia di atas jahanam, dan ini ujungnya surga. Dan semua manusia akan melintasinya. Apa kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah?
Beliau kalau menyebutkan atau apa istilahnya, mengomentari sebuah ayat luar biasa. Apa yang beliau katakan? Orang yang senantiasa berada di atas petunjuk agama Allah di dunia ini, yang senantiasa berada di atas as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus di atas dunia ini, maka nanti di hari kiamat dia tidak akan tergelincir hatinya di atas as-sirat yang Allah bentangkan di atas jahannam. Ini diantara imbal baliknya, Pak. Kalau orang istiqomah di atas Islam dalam kehidupan dia di dunia ini, istiqomah mengamalkan sunnah Rasulullah, istiqomah di atas keimanan dan amal yang saleh, maka besar harapan baginya dia pula bisa mati dalam keadaan husnul khotimah dan bisa menjawab pertanyaan di dalam kubur kelak. Semoga Allah SWT menyelamatkan kita dari azab kubur. Karena azabul kubur hak, azabul qabri hak, kata Rasulullah. Azab kubur itu benar, pasti. Ya. Kalau Nabi SAW sudah mengatakannya hak, maka tidak akan bisa dibatalkan dengan akal dan pikiran kita. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, di antara sebab agar seseorang bisa dan senantiasa berada di atas agama Islam, dikokohkan di atas amal, dikokohkan di atas iman, Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa. Dan saya yakin kita semua insya Allah menghafalkan doa-doa itu. Di antaranya doa dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan Engkau simpangkan hati kami setelah Engkau telah memberikan kebenaran, setelah Engkau memberikan kepada kami hidayah, setelah Engkau memberikan kepada kami petunjuk di atas kebenaran, jangan Engkau simpangkan hati kami, ya Allah. Ini doa yang diajarkan langsung oleh Allah. Lalu doa yang diajarkan oleh Rasulullah, misalnya Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang maha membolak-balikkan hati. Lihat Pak, sebagaimana yang sudah Mada singgung di awal tadi, ada orang dia lahir dalam keadaan muslim, bahkan dia dosen agama Islam Pak, ngajar agama Islam, tapi pada usia sekian Allah simpangkan hatinya, murtad dia dari agama Allah SWT. Ada orang yang dikenal di masyarakatnya ustadz, tapi ketika dia hijrah ke Jakarta, ternyata dia jadi pendeta di Jakarta, waliyadzubillah. Dan jangan kita merasa aman Pak. Oleh karena itu Allah sendiri langsung mengajarkan kepada kita doa ini, menunjukkan seorang muslim, seorang mukmin tidak boleh merasa aman dari makar Allah. Nabi SAW yang membuka pintu surga masih doa, masih minta kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Engkau ya Allah, zat yang maha membolak-balikkan hati. Kita seringkali seperti ini di bulan Ramadan misalnya, subhanallah, rajin kita beramal Pak. Setelah keluar bulan Ramadan, kita kembali dengan amal-amal jahiliyah. Maka Nabi SAW ajarkan lagi kita doa. Setelah minta kekokohan di atas agama, Rasulullah juga minta kekokohan di atas amal. Boleh jadi seseorang kokoh di atas Islam, tapi boleh jadi dia tidak kokoh di atas ketaatan. Maka Rasulullah ajarkan kepada kita doa, Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Ya Allah, Engkau adalah Rabb yang maha membolak-balikkan hati. Bolak-balikanlah hatiku di atas ketaatan. Artinya apa Pak? Setelah keluar dari ketaatan itu ada ketaatan lain yang menunggu kita. Itu maksudnya. Maka tentunya tidak akan mungkin kita bisa melakukan hal ini semua melainkan atas hidayatut taufik. Apa hidayatut taufik? Pertolongan, kekuatan, kesempatan untuk melakukan amal itu. Mungkin kita paham akan fadilah dari sebuah amal. Orang mungkin menghafal bagaimana keutamaan haji misalnya. Orang mungkin menghafal bagaimana keutamaan sholat.
Tapi ada orang-orang yang memang Allah tidak kasih hidayah taufik untuk bisa melakukan amal-amal besar tadi. Maka yang kita pinta kepada Allah adalah hidayah taufik untuk bisa melakukan amal-amal besar tadi. Dengan demikian ikhwati fillah, coba kita lihat di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, inna quluba bani adama kullaha baina isbi'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya seluruh hati anak Adam ini berada di antara dua jemari Ar-Rahman. Yuqallibu wahidin yusarrifuhu haitsu yasha. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikan hati seseorang sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana tadi, ada masanya di mana orang itu taat kepada Allah, ada masanya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan hati kita di atas kebaikan. Meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membolak-balikkan hati kita ini di atas ketaatan. Dan memohon juga kita kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah mengokohkan kita, mengokohkan hati kita di atas agama Islam ini. Kemudian yang keempat, di antara sebab asbabus sabat, setelah kita berdoa kepada Allah, ada hal penting yang tidak kalah pentingnya daripada sekedar doa, yaitu zikrullah, zikir kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, Allah panggil orang-orang beriman, menunjukkan sayangnya Allah kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, ingatlah kalian kepada Allah dengan ingatan yang banyak. Banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ajarin kepada kita zikir pagi sore. Rasulullah ajarin kepada kita zikir mutlak. Rasulullah ajarin kepada kita zikir setelah salat. Rasulullah ajarin kepada kita zikir sebelum tidur, setelah tidur, ya. Dan zikir-zikir yang lainnya. Kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir kita. Kenapa demikian ya ikhwan? Sebagaimana dikatakan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau pernah menggambarkan antara lisan orang yang berzikir dengan lisan orang yang kering dari zikir. Zikir itu seumpama seperti ikan. Ketika seseorang selalu zikir, maka seakan-akan seperti ikan yang sedang berada di dalam air. Tapi ketika orang itu tidak pernah berzikir, maka seakan-akan ikan itu dikeluarkan dari air. Bagaimanakah keadaan seekor ikan ketika ikan itu dikeluarkan dari air? Seperti itu pula kondisi hati seseorang ketika kosong dari zikir kepada Allah SWT. Kering kerontang hatinya. Di antara sebab orang itu bagaimana disempitkan dadanya oleh Allah SWT karena dia jarang zikir kepada Allah. Di antara sebab murung susahnya kehidupan orang, jarang dia mengingat Allah SWT. Kalaupun ingat, dia ingat sedikit saja. Enggak banyak dia mengingat Allah, dia ingat sedikit saja. Oleh karena itu, ini di antara ayat dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-45. Ayat ini perintah untuk berzikir, memperbanyak zikir ketika berjumpa dengan musuh. Untuk apa? Untuk menguatkan hati. Hati siapa? Hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya. Lihat, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, orang yang beriman pada saat itu yang diseru oleh Allah siapa? Para sahabat. Apabila kalian menjumpai fi'atan, yakni sekelompok musuh, fadhkuru wathbutu, maka tetaplah kalian di tempat kalian. Kenapa demikian, Pak? Karena ada ancaman ketika berjumpa dengan musuh kemudian dia lari. Ini termasuk salah satu dari 7 dosa yang membinasakan, yaitu at-tawalli yaumaz zahfi, yaitu berpaling di medan tempur. Ketika berjumpa dengan lawan dia lari. Maka Allah mengatakan apa? Fathbutu, tetap kalian di tempat kalian.
Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan ingatlah, sebutlah nama Allah, uzkur. Apa artinya uzkur itu? Diucapkan dengan lisan, sebut dengan lisanmu. Tidak cukup dengan hati, ya, tapi diucapkan dengan lisan. Kenapa demikian? Karena Rasulullah yang ajarin kepada kita, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillahi azza wajalla. Senantiasa lisanmu itu basah dengan berzikir kepada Allah. Berarti yang zikir itu hati apa lisan, Mbak? Lisan. Usahakan kita senantiasa berusaha untuk memperbanyak zikir kita kepada Allah. Melakukan kesalahan kita istighfar. Mendapatkan kenikmatan kita ucapkan alhamdulillah. Melihat sesuatu mungkin yang menakjubkan kita, mungkin kita baca masya Allah atau subhanallah. Kita mendapat ujian kecil misalnya, baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Biasakan lisan kita ini mengucapkan doa-doa. Ketika kita safar misalnya, jalannya misalnya jalan datar, perbanyak ucapkan alhamdulillah. Ketika menanjak ucapkan Allahu Akbar. Ketika menurun ucapkan subhanallah. Biasakan, ya. Kalau kita tidak biasakan hal-hal seperti ini, keluh lisan kita ini dari berzikir kepada Allah. Lihat di sini, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingatlah, sebutlah nama Allah dengan penyebutan yang banyak, semoga kalian menang. Tidaklah Rasulullah dan para sahabatnya menyandarkan hatinya kepada Allah dan lisannya senantiasa zikir kepada Allah, melainkan Allah pasti memberikan kemenangan kepada mereka. Dan buktinya sudah dijelaskan dalam sejarah-sejarah, telah ditetapkan bagaimana para ulama menulis sejarah itu, subhanallah. Dijelaskan bagaimana peperangan Rasulullah dan para sahabat. Ada kaum muslimin ketika melawan pasukan Romawi, berapa jumlahnya, Pak? Berkali-kali lipat perbedaannya. Kaum muslimin melawan pasukan Quraisy, berkali lipat perbedaannya. Kaum muslimin di Madinah ketika terjadi perang Ahzab, berkali lipat perbedaannya. Tapi lihat bagaimana ujungnya, bagaimana akhir dari peperangan tersebut. Allah kasih nabinya dan para sahabat kemenangan. Kenapa demikian? Meskipun jumlahnya kecil, tapi lisan mereka selalu mengagungkan dan membesarkan nama Allah. Allah pasti memenangkan mereka. Coba lihat, Allah yang telah berfirman, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Ada banyak kelompok yang kecil itu dimenangkan oleh Allah dari kelompok yang banyak dengan izin Allah. Di antara izin Allah kita mendapatkan kemenangan, yaitu dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Maka ikhwati fillah, hari ini, tahun-tahun ini, zaman ini ada zaman yang penuh dengan ujian, penuh dengan fitnah. Fitnah antara sama kaum muslimin, subhanallah. Belum lagi fitnah di luar, dari orang-orang di luar Islam. Maka perlu untuk kita ini saling mengingatkan, saling menasihati, agar kita ini memperbanyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa mendawamkan amal-amal soleh kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hati kita istiqomah di atas kebaikan sampai kematian kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya. Allahumma amin. Ini yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Semua kebenaran datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan apabila ada yang salah dari apa yang ana sampaikan, ana mohon maaf dan kita mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.